Media Belanda muak dengan program naturalisasi PSSI. Kabar baik, Ula Romeni akan disumpah 8 Februari mendatang. Apakah benar? Akibat menghilang dari klub, Shane Patinama dan Nathan Choaon akan dicoret Patrick Kluivert. Simak videonya sampai selesai biar kalian bisa memahami beritanya. Pemain keturunan Indonesia Ula Romeni yang kini bermain untuk Oxford United di Liga Inggris semakin mendekati momen penting dalam karirnya, yakni pengambilan sumpah sebagai warga negara Indonesia pada 8 Februari 2025 mendatang. Kabar baik ini disambut dengan antusias oleh Romeni yang kini semakin tidak sabar untuk memperkuat timnas Indonesia di kancah internasional. Dengan pengalaman bermain di Liga Inggris, Romeni membawa kualitas yang sangat dibutuhkan dalam lini serang Garuda. Semangatnya untuk membela Indonesia membuatnya yakin bahwa naturalisasi ini adalah langkah yang tepat, dan ia siap memberikan kontribusi maksimal di kualifikasi Piala Dunia 2026. Saya akan membawa Indonesia ke Piala Dunia, ujar Romeni. Dilansir dari berbagai sumber, PSSI dan pelatih timnas Indonesia pun mendukung penuh kehadiran Romeni, berharap ia bisa menjadi predator kini depan di skuad Garuda. Kini para supporter Indonesia menanti dengan penuh harapan pada 8 Februari mendatang saat Romeni resmi menjadi WNI dan memulai perjalanan barunya bersama timnas Indonesia. Keberhasilan program naturalisasi timnas Indonesia semakin menyita perhatian terutama di kalangan media Belanda, di mana banyak warga mulai gerah melihat para pemain keturunan memilih membela Garuda ketimbang bertahan di sistem sepak bola mereka. Fenomena ini bukan sekadar tren biasa, tetapi telah menjadi perdebatan sengit di kalangan pecinta sepak bola negeri kincir angin tersebut, terutama setelah Indonesia sukses melaju ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Nama-nama seperti Jordi Amat, Sandy Walsh, Rafael Struijk, Jai Idzes hingga banyak lagi hingga Ragnar Oratmangoen yang sebelumnya ditempa dalam Akademi Sepak Bola Belanda kini justru menjadi tulang punggung timnas Indonesia yang membuat sebagian supporter di Belanda merasa kehilangan bakat yang berpotensi bersinar di kompetisi Eredivisie. Media-media Belanda pun mulai melontarkan kritik mereka dengan menyebut Indonesia terlalu bergantung pada pemain naturalisasi dan menuding negara Asia Tenggara ini lebih memilih solusi instan daripada membangun bakat lokal. Pemain keturunan mereka yang seharusnya bisa berkembang di Liga Eropa, meskipun kenyataannya sebagian besar dari mereka memang tidak mendapat tempat di skuad utama timnas Belanda. Namun, bagi para pemain yang telah memilih berseragam merah putih, keputusan ini lebih dari sekadar peluang bermain, melainkan tentang kebanggaan dan keterikatan dengan tanah leluhur mereka. PSSI sendiri menegaskan bahwa naturalisasi bukanlah langkah jangka pendek, melainkan bagian dari strategi besar untuk membawa Indonesia ke level sepak bola dunia, menjadikan Garuda sebagai kekuatan baru yang diperhitungkan di Asia. Kontroversi ini pun tampaknya belum akan mereda dalam waktu dekat, sebab semakin sukses timnas Indonesia, semakin besar pula suara-suara yang menentang strategi ini di Belanda. Namun, terlepas dari kritik yang datang, optimisme tetap menyelimuti skuad Garuda, bahwa dengan perpaduan pemain naturalisasi dan talenta lokal yang terus berkembang, Indonesia memiliki peluang besar untuk mencetak sejarah dan lolos ke Piala Dunia 2026. Pelatih timnas Indonesia Patrick Kluivert dikabarkan tengah mempertimbangkan pencoretan dua pemain keturunan, yakni Nathan Choaon dan Shane Patinama dari skuad senior Garuda akibat minimnya menit bermain di klub masing-masing. Nathan Choaon yang bermain untuk Swansea City kesulitan mendapatkan tempat utama, sementara Shane Patinama yang kini membela klub Liga Belgia KAS Eupen juga belum menunjukkan performa menonjol sejak kepindahannya dari Viking FK. Kurangnya waktu bermain ini membuat kondisi skills dan kebugaran mereka dipertanyakan, terutama untuk menghadapi pertandingan krusial saat hadapi Australia dan Bahrain di kualifikasi Piala Dunia 2026. Patrick Kluivert diyakini ingin membangun skuad yang lebih kompetitif dengan memilih pemain yang tampil reguler dan dalam kondisi terbaik di level klub. Selain itu, posisi bek kiri yang biasanya ditempati keduanya masih memiliki alternatif lain, seperti Pratama Arhan yang terus berkembang dan siap bersaing memperebutkan tempat utama. Dengan ketatnya persaingan di
timnas Indonesia, pencoretan Nathan dan Shine bisa menjadi keputusan realistis jika mereka tidak segera mendapatkan menit bermain yang cukup di klubnya. Namun, hingga saat ini belum ada pernyataan resmi dari PSSI maupun Kluivert terkait nasib kedua pemain ini di timnas Indonesia. Apakah kalian setuju dengan pencoretan mereka?